kalian, pendidikan di Indonesia kayak gimana sih? Seru? Menarik? Atau ngebosenin? Kenapa ya pendidikan di Indonesia terbilang masih rendah? Apa karena gurunya? Atau pemerintahnya? Atau karena kita sendiri? Kepo ya? Makanya tonton sampai habis video ini, karena kita akan jelasin faktor dan solusi tentang pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2020, bahwa hanya 64% siswa yang berhasil menamatkan SMA, dan hanya 8,5% penduduk Indonesia yang kuliah. Indonesia juga menduduki peringkat ke-12 dari 12 negara di Asia di bidang pendidikan. Hal itu bisa terjadi karena beberapa hal, seperti biaya yang mahal, kurangnya semangat anak untuk bersekolah, atau kualitas sekolah dan guru yang kurang baik. Selain itu, karena pandemi COVID-19, maka sekolah offline ditiadakan dan diganti menjadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kegiatan PJJ sendiri sebagai metode di masa darurat masih mengandung ketidakefektifan. Bagaimana tidak? Sebab tercatat bahwa sebanyak 50% siswa tidak memiliki ponsel untuk mendukung kegiatan PJJ. Dan jaringan yang tidak merata di beberapa daerah atau wilayah juga menjadi tantangan yang nyata bagi pemerintah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, solusi yang dapat diberikan untuk anak-anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi mereka adalah mengadakan serta mengikuti penggalangan dana untuk anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Untuk kualitas sekolah yang buruk, solusinya adalah memberikan bantuan seperti buku dan sarana pendidikan yang baik. Untuk semangat anak-anak yang kurang di saat sekolah, solusinya adalah sekolah melakukan sebuah inovasi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar agar murid tidak mudah bosan, mudah untuk menangkap materi, serta meningkatkan semangat belajar anak. Cara lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendirikan sekolah gratis. Sekolah itu juga untuk membangun karakter anak berdasarkan nilai Pancasila pula. Oleh karena itu, sekolah sangatlah penting bagi anak-anak yang masih berkembang, agar anak-anak menjadi pribadi yang baik saat dewasa nanti. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh terlalu berfokus kepada ilmu dan nilai anak saja, tetapi juga perilakunya. Bagaimana perilakunya terhadap guru, teman, orang tua, bahkan orang asing. Membangun karakter anak berdasarkan nilai Pancasila sangatlah penting. Tentu saja tidak hanya peran sekolah, tetapi juga peran orang tua. Orang tua juga harus memperhatikan perkembangan anak, terlebih perilaku dan karakternya. Oleh karena itu, orang tua berperan penting dalam tumbuh kembang anak, terlebih di bidang perilaku yang berdasarkan pada nilai Pancasila. Jadi, kesimpulannya adalah masih banyak permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan, serta angka pendidikan di Indonesia masih rendah. Banyak anak yang putus sekolah karena biaya yang mahal, semangat anak yang kurang, dan kualitas sarana pendidikan serta guru yang mengajar masih kurang baik. Solusi yang dapat kita berikan adalah mengadakan dan mengikuti penggalangan dana untuk anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, memberikan sarana pendidikan yang baik, dan mendirikan sekolah gratis. Yeay, ditonton sampai habis. Terima kasih banyak ya. Sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami ya. Sekian dan...